Halo semua, di video kali ini kita akan belajar tentang yang namanya kondisional di dalam JavaScript-nya. Di sini kita coba buat file saja dulu yang baru. Namanya conditional.js. Oke, di sini saya setting dulu wrap. Di sini kita akan belajar tentang kondisional. Jadi kondisional itu ada 3 macam. Di kondisional ada 3. Kondisional atau nama lainnya control flow. Itu ada 3 macam. Ada kondisi if, kondisi else if, dan juga kondisi else. Yang mana nanti kita akan jelaskan satu-satu nantinya. Di sini kita jelaskan dulu tentang kondisi if. Contoh di sini kita buat 2 variabel nama dan juga variabel namanya nilai, contohnya nilai sama dengan 80. Nah, di sini kita bisa melakukan kondisi berdasarkan nilainya. Contoh kita bisa buat jika kondisinya jika nilainya itu lebih besar daripada 79 contohnya, maka di sini kita bisa atur outputnya seperti apa. Nah, di sini kita buat dulu variabel penampungnya, tampung nilai. Kita buat kosong. Nah, tampungnya ini kita isi. Tampung nilai kita isi pakai backtick. Contoh di sini halo, kemudian kita panggil nama, nilai kamu adalah, kita panggil parameter nilai, mendapatkan predikat sangat baik, contohnya sangat baik. Nah, ini kalau kita jalankan, ini nilainya dia lebih besar daripada 80. Ini sesuai dengan kondisinya. Nah, di sini kita juga bisa gunakan yang namanya kondisi pembandingnya. Jadi ada yang lebih besar sama dengan, ini kondisi pembanding atau operator pembanding. Ada sama dengan, tidak sama dengan, kemudian lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan juga lebih kecil. Yaitu operator kalau kita ingin membandingkan nilainya. Nah, di sini pada saat kita return kemudian kita console log, return variabel tampung nilai. Nah, maka nanti pada saat kita console.log tampung, oh ya, di sini harusnya masukkan saja di sini karena dia bukan berupa sebuah fungsi. Kita coba sini node conditional.js. Nah, maka nanti tampil, halo Budi, nilai kamu ada 80 dan predikat sangat baik. Nah, kemudian di sini kita juga bisa menggunakan kondisi yang lainnya. Contoh else if, selain itu jika. Jadi kita bisa masuk kondisi yang kedua. Jika nilainya contoh lebih besar sama dengan 60. Nah, ini kita juga bisa gunakan kondisi dan or atau and dan or. Dan nilainya sini kita gunakan kondisi NN dan nilainya lebih kecil daripada 79, maka
kita masukkan lagi tampung nilai, kita copy saja. Nilai kamu adalah, sini kita ganti predikatnya jadi baik contohnya. Nah, maka di sini kalau kita ganti nilainya di bawah dari, di atas dari 60 dan di bawah dari 75, contoh 67. Nah, maka nanti sebelum pas kita console log tampung nilai, kita coba jalankan mode conditional.js, maka nanti akan tampil predikatnya yaitu baik sesuai dengan kondisinya. Nah, kemudian kita bisa gunakan lagi kondisi yang lain, yaitu jika nilainya lebih besar sama dengan 50 dan nilainya lebih kecil daripada 60, maka sini kita bisa atur tampung nilai, kita copy saja lagi, kita ganti predikatnya jadi cukup contohnya. Kita console log, console.log tampung nilai, kemudian di sini kita coba ganti nilainya, yaitu di atas dari 50 dan di bawah dari 60, contoh 58. Nah, maka nanti di sini predikat nilainya itu cukup. Kita coba jalankan. Nah, di sini halo body, nilai kamu adalah 58, mendapatkan predikat nilai yaitu cukup. Nah, kemudian di sini bagaimana jika di sini ada minus, contohnya minus, atau di sini berupa string nantinya, atau kita buat sebagai minus dulu, minus 4. Nah, di sini kita bisa gunakan kondisi terakhir yaitu else. Kondisi terakhir ini jika kondisi di atasnya ini sudah bernilai salah semua dari kondisi di nilainya, maka dia akan menjalankan kondisi terakhirnya yaitu else-nya ini. Di sini kita coba gunakan else if, contoh error, kemudian kita console log dulu, console.log tampung nilai, kita coba jalankan node conditional.js, enter. Nah, maka nanti sini error. Nah, jadi else-nya ini jika ketiga kondisi di atas ini sudah bernilai salah semua atau sudah tidak memenuhi syarat, maka dia akan menjalankan kondisi terakhirnya ini yang else. Dan di sini juga sebenarnya kita bisa masukkan kondisi ini dalam sebuah fungsi. Nah, contoh di sini kita hapus saja sini, nanti nama dan nilainya kita masukkan dalam sebuah fungsi. Nah, kita bisa buat function, contoh namanya predikat nilai. Nah, di sini kita bisa masukkan kedua parameter, yaitu nama pesertanya, nama, dan juga nilainya. Di sini kita masukkan dulu tampung nilainya untuk menampung nilainya. Kemudian kita cut juga kondisi-kondisi dalamnya. Nah, di sini console log-nya kita hapus saja semuanya. Kita ganti dengan yang namanya return. Yang kita return bagian yang ini. Return. Nah, karena kita sudah buat fungsi, berarti kita bisa gunakan fungsinya berulang-ulang nantinya. Sini kita tinggal buat panggil predikat nilai, atau kita console dulu harusnya. Console.log kita panggil predikat nilai. Nah, nama pesertanya siapa? Contoh tadi Budi, koma, nilainya contoh 76. Nah, kemudian kita masukkan yang lainnya. Contoh di sini Adi, Rahmat. Sini kita ganti nilainya. Sini 54, 87,
30. Nah, jadi nanti pada saat kita jalankan, nanti namanya ini masuk ke kondisi sesuai dengan yang ada di fungsi-fungsinya, yang ada di kondisi, sesuai dengan kondisi yang ada di dalam fungsi predikat nilainya. Kita coba jalankan. Node conditional JS, enter. Nah, maka nanti sini akan tampil semuanya. Kalau body nilainya 76, predikatnya baik. Kemudian Ardi nilainya 54, predikatnya cukup. Nah, Adi nilainya 87, predikatnya sangat baik. Dan juga di sini ada Rahmat dengan nilai 30, predikatnya yaitu error. Oke. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan tentang kondisional di dalam JavaScript-nya. Jangan lupa subscribe. See you in the next video. Have a nice day.